TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Sudah dicek belum pernah dibayarkan? Ya, berdasarkan data yang kami peroleh sampai akhir di cross check dengan keterangan pihak yang menangani penerimaan bayaran itu tidak ada bukti bahwa pernah pembayaran terhadap komponen itu semua. Oke, kemudian komponen dana reboisasi Provisi Sumber Daya Hutan DR dan PSHDR ini muncul biasanya pada saat seseorang melakukan kegiatan atau mengurus suatu usaha perkebunan. Ini pada saat bagaimana dan kondisi bagaimana ini munculnya? Jadi seharusnya ketika ada kegiatan penebangan kayu hutan, ya, maka di sanalah muncul kewajiban itu. Dan dalam konteks ini kita sedang memberikan pendapat berapa besar angkanya, ya, berapa besar angka. Karena ini tidak pernah dilakukan dan kayunya sudah ditebang, iya, sudah tidak tahu lagi kemana, seperti itu. Nah, kemudian Ali, pada saat proses penerbitan, ya, mulai dari izin, kemudian adanya munculnya hak bagi seseorang atau perusahaan dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara, dalam hal ini adalah kawasan hutan, ya. Nah, posisi ini muncul pada saat seseorang, apakah saat pas seseorang itu sudah memiliki hak, itu khususnya misalnya kita berbicara kalau untuk ini adalah HGU, atau pada saat orang tersebut memiliki izin, atau bagaimana? Ya, jadi dalam hal ini kami memberikan pendapat bukan dalam konteks administrasi kehutanan, ya. Tidak dalam memberikan konteks administrasi kehutanan, tahapan-tahapannya. Tetapi bahwa terhadap penebangan kayu hutan itu ada hak negara yang melekat di sana. Yang kemudian mempertimbangkan pendapat ahli analisis kebijakan bidang kehutanan, nanti mungkin bisa secara lebih detail, secara detail akan ahli bidang kehutanan akan bisa menjelaskan secara detail, sehingga dana reboisasi, provisi sumber daya hutan, denda dan kompensasi ini menjadi komponen yang untuk menghitung berapa sebenarnya hak yang melekat dalam konteks pemanfaatan hutan dan kawasan hutan. Oke, berarti untuk kalkulasi kerugian keuangan negara berarti hanya dari poin-poin yang seharusnya sudah diterima negara, seperti itu. Iya. Namun dalam hal ini belum, sampai saat ini belum diterima. Ya, dalam data kami tidak. Berapa nilainya Ali? Bisa diyakini berapa? Pertama, untuk dana reboisasi karena aturannya itu dalam dolar, maka kami tidak mengubahnya menjadi rupiah. Itu totalnya adalah 7.855.857 US dollar 36 sen. Kemudian yang lain yang dalam bentuk rupiah itu totalnya adalah 4.706.951.640 rupiah. Oke, cukup Ali. Kemudian izin yang mulia, kami lanjut ke Lanjut yang mulia ke ahli Pak Subarudin. Siapa dulu? Nah, Ahmad dulu. Ahmad Basirudin. Pak Ahmad Basirudin. Pak Ahmad Basirudin. Nah, Saudara Ali, buka dulu pemaparannya. Ada pemaparannya juga yang mulia. Sebentar, buka dulu. Sebentar. Enggak apa-apa, bagikan aja. Sebentar. Itu kasih minum, ada minum enggak? Bawa minum.
Mana udah buka belum? Pak Ahmad Nasirudin. Hah? Oke, dilanjutkan. Oke, terima kasih. Saudara ahli Bapak Ahmad Basirudin. Nah, saudara ahli bisa diterangkan dalam hal ini yang saudara hitung kemudian dasarnya bisa dipaparkan kepada kita apa saja poin-poin intinya. Nah, saya persilakan dulu kepada ahli untuk menyampaikannya. Terima kasih yang terhormat Jaksa Penuntut Umum. Yang mulia, kami akan menjelaskan terkait dengan keahlian kami di bidang inventarisasi sumber daya hutan. Tetapi sebelum menjelaskan ke sana, mungkin kami perlu menjelaskan sedikit terkait di mana sih posisi kami dalam inventarisasi sumber daya hutan. Itu di dalam Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Jadi di awal disebutkan pada pasal 4 ayat 1 bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan yang alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa penguasaan hutan oleh negara tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk A. mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Jadi ada 3 objek utama, yaitu hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Jadi mungkin yang perlu kita pahami bersama, ada perbedaan yang cukup signifikan antara hutan dan kawasan hutan. Hutan itu adalah fisiknya, objeknya berupa pohon. Kawasan hutan itu adalah statusnya. Kemudian hasil hutan adalah sesuatu yang bisa kita ambil dari hutan. Jadi mungkin itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian di dalam pengurusan hutan tersebut bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat yang meliputi penyelenggaraan. Itu ada beberapa kegiatan, yaitu A. perencanaan kehutanan, B. pengelolaan hutan, C. penelitian pengembangan, pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan kehutan, dan D. pengawasan. Nah, kami posisinya inventarisasi hutan itu berada di klaster perencanaan kehutanan, yang meliputi selain inventarisasi hutan adalah pengukuhan kawasan hutan, penata gunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan, dan penyusunan rencana. Kami di keahlian kami adalah di inventarisasi hutan yang bertugas untuk memperoleh data dan informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya. Nah, kalau Pak Mulya Pradata kemarin keahliannya adalah di bidang pengukuhan kawasan hutan. Nah, silakan dilanjut, Pak. Nah, kemudian dalam proses inventarisasi hutan ini kami ada satu proses bisnis yang bisa kami jelaskan di sini. Proses inventarisasi hutan itu ada 2 kelompok besar. Ada inventarisasi hutan yang dilakukan dengan teknologi satelit dan inventarisasi hutan yang dilakukan di lapangan. Jadi inventarisasi hutan yang dilakukan dengan teknologi ini untuk mendapatkan informasi paling cepat, paling murah, dan paling menyeluruh terkait dengan kondisi masih ada atau tidaknya hutan di Indonesia. Nah, kemudian kami akan mengukur dengan teknologi ini berapa luasnya di seluruh Indonesia, apa saja jenisnya, dan bagaimana perkembangannya. Nah, kemudian dari citra satelit ini kita tidak tahu berapa sih volume kayu yang ada di hutan. Oleh karena itu kami membutuhkan proses pengukuran atau inventarisasi yang berada di lapangan untuk menghitung pada lokasi-lokasi sampel berapa sih potensi hutan pada satu lokasi tertentu. Nah, kegiatan ini bukan hanya dilakukan oleh kami sendiri, tapi juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lain. Yang paling erat kaitannya adalah kalau dulu namanya adalah Lembaga Penerbangan Antariksa, dan sekarang masuk menjadi salah satu unsur dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaga ini yang bertugas untuk menyediakan citra penginderaan jauh yang kami gunakan untuk analisis. Dan kemudian dalam proses standarisasi produk yang berupa informasi geospasial, kami juga bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial. Sehingga kegiatan ini bukan hanya merupakan produk sendirian dari KLHK, tapi juga produk bersama beberapa lembaga yang saling terkait. Dilanjut mungkin. Nah, mungkin ini yang perlu kami sajikan sedikit, bahwa hasil identifikasi kami yang digunakan dengan citra satelit itu kami kelompokkan secara umum ada 2 kelompok besar, adalah areal yang berhutan dan areal yang tidak berhutan. Areal yang berhutan itu kita bagi lagi menjadi yang lebih detail. Identifikasi berdasarkan citra satelit ada yang mana hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman. Kemudian yang tidak berhutan itu ada yang berupa semak belukar atau semak belukar rawa, kemudian padang rumput atau savana, perkebunan, dan sebagainya. Dilanjut, Pak.
Nah, ini adalah produk kami yang kami produksi. Kalau mulai tahun 2011 itu kita produksi setiap tahun. Kita update terus informasinya. Tapi sebelumnya kita mulai untuk periode pengamatan tahun 90, lalu 96, lalu tahun 2000. Nah, 2000 sampai 2009 kita waktu itu tidak bisa melakukan tiap tahun karena kita masih harus membayar datanya. Sehingga kami hanya bisa melakukan 3 tahun sekali. Nah, setelah tahun 2011 karena datanya sudah gratis, kita bisa kerjakan itu setiap tahun. Lanjut Pak. Nah, ini adalah penugasan dari penyidik untuk kami melakukan identifikasi perubahan penutupan lahan yang terjadi pada lokasi-lokasi yang dimaksud. Lanjut. Nah, ini yang kami mohon dikecilkan sedikit Pak. Nah, pertama kami akan sampaikan hasil identifikasi kami terkait dengan Panca Agrolestari. Ini mungkin sebagai dasar yang kami dapatkan dari teman-teman di Direktorat Pengukuhan terkait dengan areal yang dimiliki oleh PT Panca Agrolestari. Lanjut. Nah, kemudian dari hasil identifikasi citra satelit kita lihat kondisi penutupan pada tahun 2002 itu masih berhutan. Kemudian di tahun 2009 itu adalah saat kira-kira kita hanya ambil pada saat tahun 90 sebagai kondisi yang paling hijaunya. Kira-kira pada tahun mana itu terjadi pembukaan yang cukup besar dan nanti hasilnya di tahun 2020 itu seperti apa. Jadi ini adalah 3 kenampakan pada 3 segmen waktu yang berbeda. Itu yang di khusus Panca Agrolestari itu di tahun 2002 kondisinya masih bagus. Kemudian kurang lebih di tahun 2009 itu terjadi pembukaan cukup besar, kurang lebih ya, nanti akan kami sampaikan dengan grafik yang lebih spesifik. Kemudian di tahun 2020 itu sudah terjadi jadikan perkebunan semua. Dan ini adalah perubahan kondisi proporsi Pak ya. Jadi yang hijau itu adalah liputan hutannya dari mulai tahun 90 dan kemudian yang merah-merah sampai dengan tahun 2020 itu adalah area sudah menjadi perkebunan. Nah, memang pada awal tahun 90 sekalipun tidak semua areal itu masih berhutan, ada sudah menjadi semak belukar. Tapi kemudian di tahun 2006 ke 2009 itu terjadi pembukaan yang cukup besar dan akhirnya berubah semuanya menjadi perkebunan pada tahun 2016 itu totalnya berubah semua menjadi perkebunan. Lanjut Pak. Nah, ini hasil identifikasi kami sehingga di tahun 2003 yang semula masih berupa hutan rawa sekunder dan kemudian menjadi perkebunan di tahun 2016 itu totalnya ada 2.900 hektar. Dan kalau kita kemudian dari hasil survei lapangan kami memang tidak selalu mendapatkan lokasi yang pas berada pada lokasi perusahaan. Jadi kami akan mencari titik terdekat hasil identifikasi kami. Dan titik terdekat itu harus kelas penutupannya harus sama. Jadi pada lokasi yang titik terdekat dengan kelas yang sama kita dapatkan potensinya adalah 45 meter kubik per hektar. Itu hasil survei tahun 97. Nah, sehingga kita bisa hitung potensi kayu yang hilang itu ada 131.850 meter kubik. Dilanjut Pak. Kemudian kita masuk ke perusahaan yang kedua PT Palma 1, ini SK-nya. Lanjut Pak. Nah, ini juga kelihatan perubahan penampakannya dari tahun 2002, kemudian 2009 dan kemudian tahun 2020. Dilanjut. Ini kemudian perubahan penutupannya, kalau di sini yang PT Palma 1 memang di tahun 90-nya masih hutan murni semuanya, sampai kemudian di tahun 2020 menjadi perkebunan semua. Lanjut, ini juga perhitungan kami di lokasi ini, sehingga perhitungan kami adalah 274.000 meter kubik. Dilanjut lagi, ini perhitungan kami pada PT Banyu Bening Utama. Ini kelihatan lagi pembukaan lahannya juga lebih ekstrim di tahun 2009. Dan kemudian tahun 2020 semua. Dan ini adalah perubahan yang terjadi per masing-masing periode pengamatan. Dilanjut. Lalu ini adalah hasil perhitungan kami bahwa lokasinya karena memang lebih kecil, jadi sehingga potensi yang hilang hanya sekitar 35.800 meter kubik. Dilanjut, ini seberida subur. Lanjut, ini juga terjadi perubahan, tapi mungkin ini mengapa yang di 2009 tidak terlalu merah karena dia citra yang kami dapatkan yang bagus itu terjadi setelah kegiatan clearing yang masif. Ini lanjut. Ini adalah perubahannya dan terakhir adalah potensi yang kayu hilang. Nah, khusus PT Seberida Subur memang berdasarkan hasil identifikasi teman-teman yang melakukan survei lapangan, memang potensi kayunya sangat rendah, hanya 5,83 meter kubik per hektar dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang berbeda, sehingga hasil estimasi potensi kayu yang hilang hanya 9.700 meter kubik. Dilanjut. Nah,
Kemudian kencana amal tani, Pak, itu sebentar Pak, yang atas dulu Pak. Yang tadi dasarnya. Nah, kencana amal tani itu dari hasil identifikasi berdasarkan batas wilayah, batas areal yang dimohon, memang ada dua unit. Jadi ada satu unit yang sudah mendapatkan SK pelepasan kawasan hutan seluas kira-kira 5.300 dan unit 2 yang belum mendapatkan keputusan pelepasan, itu sekitar 3.700 hektar. Nah, dilanjut. Nah, untuk PT Kencana Amal Tani 1 ini kondisinya seperti ini. Lalu kemudian proporsinya lanjutnya ini adalah perubahan yang terjadi. Lalu dilanjut lagi. Ini yang kita dapatkan adalah potensi kayu yang hilang adalah 137.690. Nah, kemudian ini adalah Kencana Amal Tani 2. Lalu lanjut lagi. Ini adalah perubahan yang terjadi selama yang kita lakukan. Dan hasilnya adalah sekitar 68.000 meter kubik. Nah, sehingga kalau kita totalkan potensi kayu yang hilang itu untuk ini 6 karena Kencana Amal Tani kami hitung berdasarkan 2 unit Pak, jadi 657.154 meter kubik. Mungkin itu dulu yang bisa kami jelaskan terkait dengan inventarisasi sumber daya hutan, nanti mungkin akan dilengkapi oleh Pak Subarudi sebagai ahli kebijakan. Terima kasih. Oke, saya ambil alih sedikit. Tadi ahli sudah memaparkan itu tentang lokasi ya, hutan yang sudah sudah rusak atau bagaimana itu? Yang terbuka Pak, sudah dibuka. Ya? Yang sudah dibuka. Ya. Ini ada potensi kayu yang hilang dan segala macam ada di sini. Iya. Iya Pak. Ya. Oke. Kompetensi saudara ahli untuk menilai apa sebenarnya? Di keahliannya itu menilai apa? Kami keahliannya adalah melakukan inventarisasi hutan. Oh, inventarisasi hutan. Ya, jadi termasuk di dalamnya kami menghitung berapa sih potensi hutan seluruhnya. Kalau kemudian satu lokasi tersebut semula berhutan, kemudian dibuka total, dan kemudian menjadi objek yang lain, maka kami akan menghitung kira-kira berapa sih yang bisa kita hitung potensi hutan yang telah hilang dari lokasi tersebut. Oh, begitu. Jadi sebetulnya inventarisasi kawasan hutan. Agak berbeda sedikit Pak. Apa perbedaannya? Kalau kawasan hutan itu lebih ke statusnya Pak, lebih ke statusnya. Jadi kalau misalkan kita mungkin analogikan, kalau hutan itu rumah, kemudian kawasan hutan itu sertifikatnya. Kalau misalnya rumah itu dijadikan tempat dagang, maka yang dijual itu adalah hasil hutan. Nah, kami lebih menginventarisasi rumah-rumahnya Pak. Kami tidak punya kewenangan untuk menginventarisasi sertifikatnya. Itu nanti sertifikatnya tidak. Ya, itu di Pak Mulya Pradata kemarin. Mana saja kah gitu kan? Iya. Oke. Jadi kita menginventarisasi fisiknya Pak. Oke, fisiknya. Iya. Oke. Tadi ahli sudah menyampaikan ada beberapa perusahaan ya milik terdakwa areal perusahaan milik terdakwa Surya Darmadi, ada PT Panca Agro Lestari, ya, kemudian PT Palma 1, habis PT Palma 1, PT Baju Bening Utama, habis Baju Bening Utama, ada Siberida Subur, segala, kemudian Kencana Amal Tani, betul, ya. Kemudian ada PT Kencana Amal Tani 1 dan 2. Iya. Kan begitu di dalam pemaparannya tadi. Betul Pak. Kalau memang ahli adalah ahli di bidang inventarisasi hutan, berarti ini dari data yang ada, dari dokumen yang ada, ini adalah kawasan hutan. Mungkin perlu kami jelaskan, kami tidak berwenang menjelaskan ini kawasan hutan atau bukan. Tidak. Ya, karena terus apa? Kami menjelaskan apakah itu masih berhutan atau tidak. Oh, masih berhutan apa tidak? Ya, karena kalau sekarang sudah jadi kebun ya nggak ada hutannya lagi. Ya, sudah hilang hutannya. Sudah hilang hutannya. Maka kalau sudah hilang hutannya, maka saya tanya, kalau sudah hilang hutannya berarti dulunya hutan. Betul. Nah itu. Kalau dulunya hutan, apakah itu bisa kita sebut itu adalah kawasan hutan? Ada hutan yang berada di dalam kawasan, ada hutan yang berada di luar kawasan. Oh begitu. Ya, contoh ada hutan yang berada dalam kawasan hutan, berarti di dalam pengawasan Menteri Kehutanan. Betul. Contoh kasus, kalau di luar kawasan hutan,
di luar kewenangan Kementerian LHK. Contoh kasus adalah Kebun Raya Bogor, itu areal berhutan tapi di luar kawasan hutan. Di luar kawasan hutan. Iya. Itu kalau kita di kota besar seperti ini ya di Bogor itu. Kalau kita larikan ke Sumatera di daerah sana itu loh Pak. Iya. 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 Ya, jangan ke Kebun Raya Bogor. Ke sana, Mohon maaf, Yang Mulia. apakah itu di Kalimantan, apakah itu di Papua, apakah itu di Sumatera. Iya. Kalau memang ada kawasan hutan, kemudian ada juga hutan di luar kawasan hutan. Betul. Nah, yang pengertiannya apa? Artinya coba berikan kami pengertian apa perbedaannya. Yang jelas kalau kami berwenang untuk melakukan kalau dalam sesuai Undang-Undang 41, maka kewenangan Kementerian LHK memang pada seluruh hutan. Ya, tetapi operasionalnya nanti untuk hutan yang berada di luar kawasan menjadi kewenangan operasional di pemerintah daerah. Karena nanti di dalam yang area yang di luar kawasan hutan itu bisa dibebani hak, bisa diberikan alas hak. Sedangkan kalau yang di dalam kawasan hutan itu harus melalui proses perubahan peruntukan terlebih dahulu atau pelepasan. Iya, harus ada izin pelepasan dulu. Betul. Ya. Begitu ya. Kalau soal itu ya mungkin kita sama-sama sudah mengerti lah. Ya kan. Cuma di daerah-daerah Sumatera ada kawasan hutan, mungkin itu bisa kita sebut di luar kawasan hutan yang ada. Dia hutan, tapi di luar kawasan hutan. Artinya hutan-hutan yang di bawah kekuasaan hukum adat. Iya. Benar Pak? Iya. Ada itu masyarakat hukum adat yang punya. Betul. Betul Pak? Betul. Itu hasil inventarisasi kami sekitar 7 jutaan hektar Pak, yang berada areal berhutan di luar kawasan itu sekitar 7 juta hektar. Termasuk itu? Iya, seluruh Indonesia. Termasuk hutan tetapi di luar kawasan hutan. Betul. Itu yang disebut dengan hutan atau kawasan yang di bawah kekuasaan masyarakat adat setempat. Iya, betul. Betul ya Pak? Iya. Itu maksudnya. Iya. Nah, sekarang PT-PT tadi yang saya sebutkan tadi sampai kepada Kencana Amal Tani 1 dan 2 itu tadi. Setelah diinventarisir, nah, itu dulunya hutan. Betul. Dulunya hutan. Iya. Tapi apakah ahli bisa menentukan itu hutan apa dulu? Apakah hutan yang dibawa kekuasaan atau pengawasan dari Menteri Kehutanan kah? Atau mungkin ada keterlibatan masyarakat setempat sebagai hukum adat? Kalau dari keahlian kami hanya menilai apakah di situ masih ada hutan atau tidak. Iya. Karena keahlian lihat aja lah ke situ. Keahlian kawasannya bukan di kami Pak, mohon maaf. Iya. Itu kebun, udah jadi kebun sawit. Iya. Gitu loh Pak. Kalau udah jadi kebun sawit kan mungkin nggak ada lagi hutannya. Betul. Nah, gitu. Jadi dulu hutan juga hutan di Jakarta tuh hutan juga dulu kabarnya dulu. Tapi entah kapan, zaman kapan. Mohon maaf. Enggak apa-apa, silakan Pak. Iya Pak. Ya supaya kita tahu maksud ahli itu apa gitu. Kompetensinya di bidang apa. Kalau itu dulunya hutan, kemudian sekarang tidak jadi hutan lagi. Itu saja. Yap. Itu. Betul. Oh, kalau betul itu yang mulia. Kalau itu ya tidak panjang-panjang, saya tanya lagi. Kita lihatlah dulu asalnya apa. Mungkin di bidang lain lagi yang menentukan itu. Betul ya yang Pak? mulia. Betul ya? Betul. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Izin saya teruskan, lanjutkan. Saudara ahli, tadi sudah ditanyakan terkait dengan hutan, atau ahli menjelaskan terkait bahwa ini adalah hutan, kemudian ahli melakukan inventaris terkait dengan apa saja isi dari hutan tersebut atau potensi yang ada di sana. Nah, saudara ahli, apakah hasil perhitungan ini, ya tadi ada disebutkan bahwa mulai dari tahun 90, 2009, 2020, ya mungkin kalau di data ahli mungkin lebih lengkap, ya, yang kemudian di tabel yang merah-merah itu ada perkembangannya mulai dari hutan rawa sekunder, hutan semak belukar, kemudian menjadi lahan terbuka dan perkebunan, nah bahkan di sana ada pertanian lahan kering. Nah, proses perubahan ini dilihat dari kemudian ahli melakukan inventaris dan kemudian didapatkan berapa nilai potensi kehilangan dari kayu atau hutan
Tadi kan ahli mengatakan bahwa hutan itu adalah rumahnya yang hilang. Nah, apakah ini yang menjadi dasar bagi Bapak Felix kemudian yang inilah yang dihitung, misalnya tadi terhadap nilai-nilai ini, berarti inilah yang harus dikenakan, misalnya ada DR-nya, ada PSH-nya. Bagaimana? Betul, jadi kami punya kompetensi untuk menghitung atau mengestimasi berapa volume yang hilang, dan kemudian hasil perhitungan kami akan dimanfaatkan oleh Prof. Subarudi dalam perhitungan terkait PSDA dan DR, kemudian juga oleh Pak Felix dan juga oleh ahli yang lain. Berarti dalam kondisi normal juga pada saat seseorang melakukan permohonan izin segala macam untuk membuat perkebunan dan kemudian ada hutan di dalamnya, dalam lokasi tersebut, dan kemudian keahlian saudara ini, hasil inventaris saudara ini yang kemudian dihitung dan kemudian menjadi beban pada saat seseorang atau perusahaan memanfaatkan kekayaan negara ini, yang kemudian dihitung berapa kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dalam bentuk DR dan PSHDH, seperti itu. Betul, jadi di dalam proses perizinan, apakah itu perizinan untuk pemanfaatan, perizinan untuk penggunaan, ataupun untuk kegiatan pelepasan, memang kami selalu ditanya oleh direktorat yang terkait. Jadi sebelum nanti direktorat terkait itu mengambil keputusan, maka kami akan melakukan perhitungan di awal. Nah, jadi nanti hasil perhitungan kami itu dijadikan pertimbangan untuk proses selanjutnya. Berarti untuk kondisi normal pun pasti perhitungan atau inventaris saudara yang selalu dipakai untuk menghitung berapa seseorang dibebankan nilai DR-nya, nilai PSH-nya, seperti itu. Betul. Majelis, kita sudah sepakat majelis, beliau ini hanya mengetahui mengenai inventaris. Ya kan inventaris. Kawasan hutan. Jadi itu yang beliau tahu. Jadi bukan artinya PSDDR-nya, yang beliau nggak ngerti. Itu tadi majelis sudah tanyakan tadi. Terima kasih majelis. Izin yang mulia, yang saya tanyakan bukan berapa nilai perhitungannya. Apakah angka atau hasil inventaris yang dilakukan oleh ahli ini yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan perhitungan tersebut? Seperti itu, yang mulia. Baik, kalau itu setuju. Tapi kalau ditanya PSDDR-nya, dia kan tidak ada kewenangannya. Majelis. Terima kasih majelis. Jangan berdebat melalui saya kalau mau berdebat. Oke. Jadi tadi kan ada ahli sudah sampaikan, itu dulu adalah kawasan hutan. Sekarang tidak hutan lagi, kan begitu? Betul. Yang seperti yang tadi. Pertanyaan dari data-data yang ada tadi, apakah data yang saudara keluarkan itu dapat menjadi dasar bagi ahli yang lain untuk melakukan perhitungan? Betul, yang mulia. Betul. Ya sudah, selesai. Mungkin cukup, cara bertanyanya barangkali, sehingga ya kalau itu dasar bisa dibantah nanti sama ya penasihat hukum Surya Darmadi, apa dasarnya kan? Nah, pertanyaan selanjutnya. Tapi yang jelas dari sisi keilmuan beliau ini sebagai ahli itu digunakan untuk ahli yang lain untuk melakukan perhitungan, kan begitu Pak? Betul, yang mulia. Nah, ya sudah, selesaikan itu. Siap, selesai yang mulia. Dilanjutkan kepada Pak Prof. Subarudin. Baik. Saudara ahli Prof. Subarudin, mungkin bisa disampaikan secara umum dulu terkait dengan presentasinya, kemudian nanti akan saya tanyakan atau majelis hakim menanyakan. Dibagikan dulu.